Oke, langsung saja kita bahas untuk pagi hari ini ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai ukuran data. Di mana ukuran data itu ada ukuran pemusatan data, ada ukuran letak data dan ukuran penyebaran data. Langsung saja kita bahas satu-satu untuk materinya. Yang pertama adalah untuk ukuran pemusatan data. Pada materi ukuran pemusatan data ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, modus, dan median. Tetapi khusus untuk teman-teman mahasiswa dari Fakultas Agama Islam, kita hanya fokus pada 3 materi saja, pada rata-rata hitung, modus, dan median. Ya itu ya. Jadi kita menggunakan beberapa ukuran pemusatan data, tetapi yang kita fokuskan adalah untuk di teman-teman FAI ini adalah pada 3 rata-rata hitung saja. Jadi rata-rata hitung yaitu mean, biasanya kalau dulu dinamakan sebagai mean, terus ada modus dan ada median. Rata-rata hitung, yang pertama berkaitan dengan mean atau rata-rata hitung. Mungkin teman-teman tidak asing ya dengan rata-rata hitung atau mean karena materi ini sebenarnya sudah pernah ada pada saat teman-teman dulu waktu di SMA atau di MA. Jadi mean, median, modus. Nah, itu kita ingat kembali. Kalau mungkin teman-teman dulu itu masih agak lupa-lupa, enggak paham. Nah, pada pagi hari ini kita bisa review kembali. Ya, kita akan mereview yang pertama adalah berkaitan dengan rata-rata hitung. Rata-rata hitung itu adalah di sini didefinisikan sebagai nilai yang mewakili kumpulan data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu dan nilai yang lebih dari nilai itu, atau nilai itu sendiri, atau rata-rata rata-rata dari data, rata-rata dari sekumpulan data. Nah, itu adalah nilai rata-rata. Mean di sini adalah jumlah dari kumpulan data dibagi dengan banyaknya data. Jadi kalau misalkan saya punya sekumpulan data, maka rata-ratanya itu adalah kita bisa mencari misalkan rata-rata kelas, rata-rata tinggi badan, rata-rata berat badan, nah itu atau rata-rata nilai IPK mahasiswa di kelas PAIA, PAIB ataupun mungkin di kelas PGMI itu. Untuk, rumusnya mean di sini adalah untuk data tunggal, maka di sini, data itu disimbolkan dengan X1, X2, X3 sampai ke Xn. Nah, berarti ini adalah kumpulan datanya. X ini adalah kumpulan datanya, jadi data ke-1, data kedua, data ketiga, sampai data ke N. Untuk rata-rata ini, simbolnya adalah X di mana di atasnya ada tanda payungnya atau tanda, apa ya, stripnya ya ini ya. Ini bacanya adalah X bar. Nah, atau di sini adalah, nilai min, nilai rata-rata. Nilai rata-rata sama dengan sigma XI, jadi jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan N, yaitu banyaknya data. Nah, di sini kalau misalkan kita punya XI, X2, X1, X2, X3, Xn, ini adalah datanya. Nah, maka di sini adalah X bar itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Itu adalah nilai rata-rata. Seperti di sini kalau kita misalkan punya nilai, saya punya nilai adalah 5, 3, 10. Saya punya 3 nilai. 3 nilai itu adalah nilainya adalah 5, 3, dan 10. Maka di sini kalau nilai itu dijumlah, 5 ditambahkan 3 ditambahkan 10, maka hasilnya adalah 18. Sedangkan banyaknya data itu ada 1 untuk data kelima, untuk data dengan nilai 5, 2 untuk data dengan nilai 3, dan 3 untuk data dengan nilai 10. Sehingga banyaknya data di sini ada 3. Maka nilai min di sini adalah 18 dibagi dengan 3, yaitu sama dengan 6. Itu adalah nilai min atau nilai rata-ratanya. Itu yang pertama. Terus untuk data dengan tabel distribusi frekuensi, maka kita bisa menggunakan X bar itu sama dengan
eh, sigma F1 dikalikan X1 dibagi dengan sigma F1. Ya, di mana F itu adalah frekuensi dan X1 di sini adalah nilainya. Nah, ini ya. Ini data dengan frekuensi tunggal. Maka XI adalah nilai dari nilai hasil dari ujiannya, F adalah frekuensinya, maka di sini nilai rata-ratanya adalah jumlah dari XI dikalikan dengan FI dibagi dengan jumlah frekuensinya. Itu adalah rata-rata hitung untuk data distribusi frekuensi tunggal. Itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan modus. Nah, kalau modus ini adalah berkaitan dengan nilai yang paling banyak muncul. Jadi kalau misalkan saya punya ada sekumpulan nilai di mana nilai itu adalah berupa deretan data atau nilai itu adalah sekumpulan data, maka dalam nilai itu akan ada beberapa nilai yang dia punya kemunculannya itu lebih banyak daripada data yang lain. Nah, di sini. Nah, modus di sini adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Atau bisa bila dilihat dalam data berbentuk tabel modus, maka dia data yang punya modus itu adalah dengan nilai frekuensi yang paling banyak. Itu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya nilai, data pertama itu adalah ini 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14. Awalnya data itu berupa sebaran seperti ini. Setelah itu, data itu dirubah menjadi dalam bentuk tabel. Di mana kalau dirubah dalam bentuk tabel, ternyata data itu variannya itu hanya ada 4, yaitu nilai 12, nilai 14, nilai 28, dan nilai 34. Maka di sini kita akan lihat nilai 12 itu munculnya ada berapa. Nah, kalau kita lihat 12 munculnya ada 1. Maka dia frekuensinya adalah 1. 14 maka dia munculnya ada berapa? Ada 14 di data ketiga dan 14 di data terakhir sehingga dia munculnya adalah 2. Nilai 28 dia munculnya ada berapa kali? Pada data kelima dan data ke-8. Nah, sehingga di sini dia munculnya juga 2 kali. Sedangkan pada data ke-34, maka dia munculnya adalah ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Sehingga dari data ini bisa kita simpulkan bahwa modus dari data itu adalah 34. Itu adalah untuk modus ya. Jadi nilai yang paling banyak muncul. Nah, ini. Untuk bagaimana sih untuk menyatakan modus data kelompok? Nah, kalau misalkan datanya adalah data frekuensi kelompok, maka nilai modus itu ditentukan dengan yang pertama rumusnya ini. Jadi modus sama dengan B ditambah P dikali D1 per D1 plus D2. Apa sih Bu itu D1, D2 dan sebagainya? Nah, sekarang kita lihat. Untuk menentukan nilai modus yang pertama adalah kita lihat beberapa hal. Panjang kelas itu disimbolkan dengan P, panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah P. Maksudnya panjang kelas di sini adalah di sini ada data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Di mana datanya itu ada mulai dari 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100. Data dari 31 sampai 40 itu namanya panjang kelas. Jadi ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5,
kelas 6, dan kelas 7. Jadi data ini ada 7 kelas. Untuk kelas yang pertama itu dimulai dari data 31 sampai 40. Kalau kita lihat, kita hitung berapa panjang kelasnya. Kita bisa menghitungnya berarti mulai dari 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan ada 40. Sehingga panjang kelas dalam data ini ada 10. Nah, ini namanya panjang kelas. Rentangan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar dalam satu kelas. Nah, ini rentangannya pasti sama semuanya. Ya. Di sini disimbolkan dengan P. Terus batas bawah kelas disimbolkan dengan B. Batas bawah kelas maksudnya adalah kalau 31 sampai 40 itu adalah kelas yang pertama, maka batas kelas, nilai minimum kelas 1 itu adalah 31. Maka batas bawah kelas 1 itu adalah nilai minimum dikurangi dengan setengah. Sehingga batas bawah kelas 1 itu adalah 30 setengah. Itu. Yang kedua, batas frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan titik tengah yang kurang dari titik sebelum kelas modus D1. Jadi istilahnya di sini adalah kita lihat kelas modusnya. Pada tabel ini kita punya data di sini yang paling banyak itu yang mana? Ternyata yang paling banyak itu adalah data 25. Dia berada di kelas modus yang ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata dia berada di daerah kelas modus yang kelima dengan 25 modusnya. Maka dari sini kita punya pada data ini kita punya bahwa untuk panjang kelas dari 71 sampai 80 itu adalah ada 10 dengan batas bawah kelas itu adalah kalau di sini nilai minimum dari kelas modusnya itu adalah 71, maka batas bawahnya adalah nilai minimum dikurangi setengah. Maka di sini adalah 70 setengah. Setelah itu kita cari D1 itu adalah jarak atau selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti selisih antara 25 dengan 15. Maka D1-nya adalah 10. Kelas sebelumnya adalah frekuensinya 15. Terus D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti D2-nya adalah 25 dikurangi dengan 20. Maka di sini nilainya adalah 5. Nah, kalau sudah dapat ke 5 nilai ini, maka kita bisa dapatkan nilai modusnya adalah panjang kelasnya, batas bawahnya tadi itu adalah 70,5 ditambah dengan panjang kelasnya adalah 10 dikali D1 per D1 plus D2, yaitu 10 dibagi dengan 15. Sehingga hasilnya di sini adalah 77,5. Itu kalau dia kelas modus untuk data kelompok. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman ada yang belum paham? Saya Bu, mohon maaf. Ya, silakan Mbak. Niki kan katanya untuk data bawah kelas itu 30,5. Data bawah kelas untuk kelas yang pertama. Kelas pertama lah niki di B sama dengan 70,5 niku pripun, Bu? Oh, oke. Jadi begini. Saya tampilkan dulu. Ya. Jadi begini, Mbak. Yang tadi
pada data bawah kelas, kalau di sini kan kalau tadi yang saya katakan bawah kelasnya itu 30,5 itu untuk kelas 1. Nah, sekarang kalau kita punya data seperti ini kan nilai modusnya itu kan berada di titik 71 sampai 80 ya. Jadi di titik 71 sampai 80 dengan kelas modusnya adalah 25. Ya. Jelas, Mbak? Heeh. Maka di sini yang dinamakan sebagai batas bawah kelas itu adalah nilai minimum dikurangi setengah, yaitu 71 dikurangi setengah. Maka dia nilainya adalah 70,5. Nah, itu. Untuk Berarti kelas yang modus. Berarti Ya. yang dimaksud di sini niku bawah kelas modusnya, Bu nggih? Iya, data bawah kelas modus. Oh, nggih Bu, matur nuwun. Jelas. Jadi Nggih yang Bu, dimaksud insyaallah itu matur nuwun. adalah data bawah kelas modus ya. Kalau dia bukan kelas modus, maka dia tidak dicari ya. Kalau misalkan nyarinya adalah pada saat kita cari modus, maka dia adalah merupakan data bawah kelas modus. Paham? Nggih Bu, insyaallah. Ya, oke. Selanjutnya adalah berkaitan dengan median. Nah, kalau median di sini adalah urutan nilai tengah atau nilai tengah suatu data. Nah, di sini nanti itu ada data yang ganjil dan ada data yang genap. Kalau dia datanya adalah ganjil, maka nilai median itu biasanya nilai utuh dari data. Tetapi kalau dia adalah data genap, maka nilai median itu adalah hasil dari penjumlahan antar kelas median dibagi dengan 2. Nah, seperti contohnya di sini. Saya punya data yang pertama. Data yang pertama adalah 1336789. Kalau kita lihat, data ini tuh kan ada 7 data. Kalau ada 7 data, maka kelas mediannya pertama kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Ini sudah urut. Setelah itu, kita bagi, yang dimaksud sebagai nilai tengah itu adalah dia membagi sebelah kanan dan sebelah kiri itu sama banyak. Kalau di sini, karena ada 7 data, maka kalau dia kelas median, berarti dia membagi sisi yang sebelah kanan dengan sisi yang sebelah kiri itu sama banyak. Nah, sekarang kita lihat data mediannya. Kalau kita cari di sini, mediannya adalah 6. Di mana 6 itu membagi sisi sebelah kanan ada 3 data, sisi sebelah kiri ada 3 data. Sehingga di sini adalah mediannya adalah 6. Terus pada data genap, kalau kita lihat ya, saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 9. Di sini datanya ada 8. Berarti dia masuk dalam kategori data genap. Kalau data genap, kita ambil 1, maka dia tidak bisa membagi 2 daerah menjadi sama banyak. Maka di sini kita bagi daerah itu menjadi 2 yang sama banyak. Nah, sehingga posisi median itu berada di posisi data keempat dan data kelima. Dengan nilai mediannya adalah di sini, posisinya kan di 4 dan 5. Maka nilai mediannya adalah 4 ditambahkan 5 dibagi 2. Maka nilai mediannya adalah 4,5. Nah, itu adalah nilai median. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi kalau datanya ganjil, dia membagi sebelah kanan dan sebelah kiri sama banyak. 3 sebelah kanan dan 3 sebelah kiri. Nah, itu. Itu definisi kalau median. Mungkin yang ditanyakan untuk median? Aku mau nanya. Silakan. Yang median ini misalnya tidak urut itu diurutkan dulu apa gimana, Bu? Diurutkan dulu. Nah, jadi kalau untuk menentukan nilai median itu harus diurutkan dulu. Dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Oh ya, Bu, makasih, Bu.
Oke, saya lanjutkan ya. Untuk median data kelompok. Nah, pada median data kelompok, untuk menentukan median, nah di sini, oh ini rumusnya saya ngopinya ndak masih berantakan ya. Jadi gini, untuk median data kelompok di sini adalah hampir sama dengan tadi modus di mana ada batas bawah, ada panjang kelas. Nah, sekarang di sini ada pada kolom frekuensi, di sini adalah frekuensinya di situ yang ditentukan adalah FK, frekuensi kumulatif ya. Jadi kalau misalkan kita punya data median, di sini nilai median adalah median sama dengan batas bawah ditambahkan panjang kelas dikalikan N/2, ini N/2 ya. N/2 dikurangi dengan FK adalah frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas median. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya frekuensi kelas median. Kalau misalkan ya, kita punya data seperti ini, di mana dia merupakan data distribusi frekuensi data kelompok. Di sini, kalau misalkan kita punya frekuensinya di sini adalah ada 20, 9, 17, ada 40. Nah, di sini datanya ada 40. Maka untuk datanya 40, di sini kita bisa menentukan frekuensi kelas median. Kelas median berarti kan dia nilai tengah, berarti kan 40 dibagi dengan 2. Maka di sini 40 dibagi 2 itu adalah 20. Nah, kalau 20 maka di sini kita punya data 20 itu terletak di mana? Karena kalau dalam median itu yang dikenal adalah frekuensi kumulatif. Berarti kita harus menjumlahkan mulai dari data frekuensi yang pertama sampai pada data frekuensi kelas median. Nah, berarti kan kita punya ini 3, ada tambah 5 berarti 8. 8 tambah 10 berarti 18. Maka nilai posisi median karena dia berada di data ke-20, maka dia letaknya ada di data ke-61 sampai 70. Nah, di sini posisi mediannya. Nah, sehingga nanti kita menggunakan rumus yang seperti ini. Caranya sama seperti pada saat kita menentukan modus. Cuman dalam median di sini nanti kita harus menambahkan 1, yaitu frekuensi kumulatif untuk menambahkan. Gitu. Sebentar saya praktekkan perhitungannya. Kalau teman-teman bingung, saya praktekkan di Excel saja ya. Sebentar. Saya buka Excelnya. Biar teman-teman tidak bingung, saya praktekkan di Excelnya aja. Ini datanya ada 3, 5, 10, 11, 8, dan 3. 3, 5, 10, 11, 8. Bunda punya Bunda.
Oh ya, Bun dengerin Bun, dengerin. Kita punya buat ini buat Teman-teman, saya praktekkan di Excel ya, kelihatan ya data di Excel ya. Jadi tadi kita punya contoh untuk perhitungan kelas median. Jadi kalau misalkan ini datanya ya, saya punya data ini, kelihatan enggak datanya, Excel-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke ya. Saya praktekkan biar teman-teman. Jadi data ini sesuai dengan data yang di PPT saya atau yang ada di materi yang sudah saya share ya. Jadi kalau misalkan saya punya data ini, dari data ini, maka dalam data ini ada frekuensi. Ada 3, 5, 10, 11, 8, dan 3. Untuk menjumlahkan kita tinggal menariknya ya. Nah, datanya ada 40. Kalau datanya ada 40, maka di sini yang dimaksud FK frekuensi kumulatif ya. FK itu adalah frekuensi kumulatif. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini adalah penjumlahan. Jadi kalau pertama saya punya 3, di sini adalah 3. Kalau data kedua di sini adalah kita menjumlahkan data sebelumnya yaitu 3 dengan 5. Berarti di sini. Nah, kita jumlahkan 3 dengan 5. Terus untuk frekuensi kumulatif data ketiga, kelas ketiga, kita jumlahkan di atasnya. Jadi 3 ditambahkan dengan 5 ditambahkan dengan 10. Untuk data frekuensi kelas yang satunya ini, maka dia juga penambahannya dengan 11 ya. Berarti kan tinggal datanya ada 29. Terus ada 37. Maka frekuensi kumulatif terakhir harusnya jumlahnya sama dengan yang di sini. Nah, jumlahnya harusnya sama, antara yang saya tanda kuningnya harusnya sama. Karena FK itu adalah menghitung frekuensi kumulatif. Dan di sini jumlah frekuensinya itu adalah sebenarnya adalah memang frekuensi kumulatif. Jadi tanda kuning ini harusnya sama. Nah, itu. Terus kalau saya buat begini yang PPT kelihatan tidak? Yang PPT sebelah sini kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, oke. Kalau kelihatan, oke, sekarang ya frekuensi kumulatifnya ini. Sekarang kita mau menentukan pada kelas modus. Nah, sekarang ya kita mau menentukan. Ini kan rumusnya ya sebelah sini ya. Kita harus cari dulu posisi modus, posisi median. Posisi median. Posisi median itu kan karena datanya adalah dia nilainya jumlahnya adalah 40, maka posisi median itu dia berada karena median itu kan nilai tengah. Berarti kan median itu adalah jumlah frekuensi 40 dibagi dengan 2. Nah, berarti posisi median berada pada data ke-20. Data ke-20 itu di mana? Nah, kalau ini datanya sampai ke 3, ya kan? Ini datanya sampai ke 8, ini datanya sampai ke 18. Berarti data ke-20 itu berada pada posisi di sini. Nah, ini adalah kelas median. Saya beri warna. Ini adalah kelas median. Kelas median. Nah, ini adalah kelas median. Nah, kalau sudah, karena ini sudah merupakan kelas median, maka di sini kita punya tadi yang dibutuhkan apa? Nah, di sini adalah batas bawah.
batas bawah dari kelas median ini berarti berapa? Kalau nilainya 61 sampai 70. Batas bawahnya berapa berarti? 60,5. 60,5, betul sekali. 60,5 itu adalah batas bawahnya. Sekarang kita cari panjang kelas. Panjang kelas. Panjang kelasnya setiap kelas di sini berapa? Nah, kalau teman-teman lihat dari 61 sampai 70 itu berarti ada berapa? 10. 10. Panjang kelasnya ada 10. Jumlah N-nya. N-nya ada berapa? Jumlah keseluruhan data ini ada berapa? 40. 40 ya. Terus frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif. Tadi kita lihat definisinya. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Maka di sini kita punya frekuensi sebelum kelas median. FK median, FK min median. Berarti frekuensi sebelum kelas median berapa? 18. 18. Oke, di sini 18. Di sini terus frekuensi kelas mediannya berapa? Frekuensi kelas median. 29. Oh, frekuensi bukan kumulatif tapi hanya frekuensi median. Oh ya, 11. Nah, kalau kita sudah punya data seperti ini, maka kita bisa langsung menghitung nilai mediannya. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman hitung, kalau saya di sini menghitungnya dengan langsung ya. Jadi nilai median sama dengan kalau saya menggunakan Excel berarti menggunakan begini. 60. Nah, saya tambahkan dengan ini. Mana? Nah, ini dikalikan. Nah, nanti teman-teman bisa menghitung. Coba kalau teman-teman menghitung secara manual, dikalikan dengan N/2 adalah 4. N/2 berarti kan 40 dibagi 2, berarti kan 20 ya. 20 dikurangi dengan FK-nya adalah 18. Terus dibagi dengan FM-nya adalah 11. Maka nilai mediannya adalah sekitar 62,31. Coba kalau misalkan teman-teman menghitung secara manual, apakah sama dengan ini? Jadi kita menggunakan rumus mediannya ini, maka didapatkan nilainya ini. Itu kalau saya menggunakan Excel, maka di sini didapatkan nilainya adalah 62,3 untuk nilai median. Ada pertanyaan mungkin sampai di posisi median data kelompok? Dengerin Mas Satria, Bunda HP-nya sudah banyak boleh ya Teh? Oke, ada pertanyaan mungkin? Enggak ada, Bu. Oke, sudah jelas teman-teman untuk yang yang median ini sampai median sudah jelas? Semoga jelas ya. Kalau kalau sudah mengerjakan soal biasanya nanti lebih jelas lagi, ya. Oke, saya lanjutkan untuk kalau tadi itu kita berbicara tentang ukuran pemusatan data. Nah, pada ukuran data kita ada 3 materi yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Masih bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke ya. Masih bisa dilanjut ya. Saya jelaskan lagi berkaitan dengan ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada 3, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan kalau misalkan kita punya beberapa data, dalam data itu nanti ada pembagiannya. Jadi letaknya kuartil itu atau biasanya Q1, Q2, dan Q3, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas.
Desil itu adalah per 10. Nah, kalau kuartil itu per 4. Jadi data itu dibagi menjadi 4 data. Di mana kuartil 1 itu nanti letaknya dia membagi data seperempatan. Jadi data itu dibagi menjadi seperempatan kalau kuartil. Kalau desil, data itu dibagi menjadi 1/10. Kalau presentil, data itu dibagi menjadi 1/100. Nah, jadi itu adalah beberapa ukuran letak data. Kuartil itu adalah sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya dinamakan sebagai kuartil. Nah, itu. Jadi, itu kalau misalkan kita punya data mulai diurutkan ya, maka ketika data itu dibagi menjadi 4 data yang banyak, maka di sini ada letak pemisahnya. Di mana ada kuartil bawah, dia membagi data itu menjadi N/4 dengan N/4. Kanan dan kiri N/4 semuanya. Kuartil tengah, dia membagi datanya menjadi setengah dengan setengah. Kuartil 3, maka dia membaginya menjadi 3/4. Nah, sehingga di sini pada kuartil itu ada 3 kuartil. Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Di sini atau biasanya dinamakan sebagai Q1, Q2, dan Q3. Lah, Q2, kuartil tengah itu sama dengan nilai median. Nah, jadi nanti Q2 itu sama dengan median karena dia membagi datanya itu menjadi setengah. Sedangkan Q1 itu adalah kuartil 1, membaginya menjadi 1/4. Nah, itu. Nah, di sini yang pertama yang harus kita tentukan itu adalah letak kuartilnya terlebih dahulu. Untuk menentukan letak kuartil, maka kita harus mengurutkan data. Data itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, letak kuartil itu adalah I dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Jadi datanya ini nanti kita bagi menjadi 4 bagian. Kita mau cari letak kuartil berapa? Kalau kuartil 1 berarti I-nya adalah 1. 1 dikali jumlah datanya ada berapa? N itu adalah jumlah data, terus kita bagi menjadi 4. Nah, itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya contoh data seperti ini. Saya punya contoh data 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, dan 50. Data ini kalau misalkan kita lihat jumlahnya kan ada 11 data. 11 data yang pertama kali teman-teman lakukan itu adalah membagi data itu menjadi 2 yang menjadi nilai median. Jadi menjadi 2 sisi yang paling banyak. 2 sisi membagi sama. Nah, di sini kuartil 2-nya itu letaknya ada di 35. Nilai 35. Karena dia membagi 5 data sebelah kanan dan 5 data sebelah kiri. Maka Q2 atau kuartil tengahnya berada di data ke-35. Setelah itu, kita lihat data dari 20 sampai 30. Ini ada 5 data. Data ini, dari data 20 sampai 30 ini, kita bagi dia menjadi 2 data. Di sebelah kanan sama banyak, sebelah kiri sama banyak. Sehingga di sini didapatkan bahwa nilai 30 sebagai nilai kuartil 1. Kuartil 1 sudah kita dapatkan 30, kuartil 2 kita dapatkan 35. Sekarang untuk kuartil 3 maka kita harus membagi data setelah nilai kuartil 2 yaitu 35 sampai 50. Nah, kalau kita hitung ini ada 5 data, maka di sini akan ada nilai yang harus dibagi menjadi 2 sama banyak. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Sehingga dari data ini ternyata kuartil 3-nya adalah 45. Sehingga di sini didapatkan nilai kuartil 3 adalah 45. Sehingga dalam satu kesatuan data ini kita dapatkan kuartil 1-nya adalah 30, kuartil 2-nya adalah 35, dan kuartil 3-nya adalah 45. Nah, itu.
itu adalah untuk data yang seperti ini. Nah, sekarang kira-kira ada pertanyaan tidak teman-teman untuk kuartilnya? Untuk data yang seperti ini. Caranya menentukan yang pertama kita bagi menjadi 2. Lah, pembatas pembaginya itu adalah kuartil 2. Nah, setelah itu kita bagi daerah sebelum kuartil 2 menjadi 2. Pembatasnya itu adalah kuartil 1. Sedangkan satunya kita bagi daerahnya yang setelah kuartil 2, berarti daerah ini. Maka di sini pembagi yang sama banyaknya itu adalah kuartil 3. Itu definisi dari kuartil. Ada pertanyaan mungkin teman-teman kuartil? Niku Bu, Ya. umpama datanya genap, berarti cara Oke. mencari kuartil sama dengan median Bu nggih? Iya, kalau datanya adalah genap, maka untuk mencari kuartil itu juga sama. Jadi kita bagi data itu menjadi 2 daerah yang sama. Nah itu. Caranya mencari mediannya terlebih dahulu, nilai tengahnya dulu. Ya. Kalau tadi ini kan ya mediannya ya. Nah, ini kan nilai mediannya untuk yang data tengah, maka disinilah nanti kita membaginya sama. Nah, daerah sebelah kanan dan daerah sebelah kiri juga sama. Caranya sama dengan mencari median. Ada lagi mungkin? Teman-teman? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau misalkan kita punya contoh ini, seandainya kita punya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ya, saya itu kan ke Amos aja biar. Oh jangan, sebentar. Saya ambilkan, saya itu kan dulu aja. Saya contohkan di sini aja. Saya gambarkan kalau misalkan datanya adalah oke. Kalau misalkan saya punya datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Nah, seperti yang dicontoh tadi ya. Ini adalah datanya 8. Ternyata pada daerah ini nilai kuartilnya itu kan dia nilainya adalah dinilai 4,5 ya. Daerah ini nilainya adalah dinilai 4,5. Nah, ternyata di sini kan nilainya 4,5 mediannya atau kuartil 2-nya. Ini kuartil 2-nya. Sedangkan kalau sudah seperti ini, maka yang pertama teman-teman harus mencari daerah untuk kebalik. Saya enggak apa-apa, ini nanti saya putar. Jadi kita cari daerahnya itu Nah, ini adalah daerah untuk kuartil 1. Nah, daerah kuartil 1 karena ini kan ada 4 ya. Berarti kan teman-teman kelihatan enggak? Ini. Kelihatan tidak? Kelihatan ya. Berarti kan saya punya daerah ini ya. Daerah ini. Contohnya sama dengan yang di atas enggak? Sebentar. Tadi median. Ya, median. Oh ini. 1, 6, 8, 9. Oh ada 9-nya.
kurang 1 berarti nilainya ya. Ini ada 9-nya. Jadi kalau saya punya datanya kan ini ya. Ada 8 data. Ini adalah karena 4 nilainya kan genap, datanya genap, maka kuartil 2-nya kan 4,5. Maka daerah sebelum kuartil 2 ini adalah daerah kuartil 1. Nah, kita juga akan memetakan daerah untuk setelah kuartil 2 di sini. Nah, ini adalah daerah untuk kuartil 1. Nah, daerah kuartil 1 kan juga di sini kan ada 4. Ada 4, yang mana tidak bisa membagi di titik tengah. Oh, sebentar. Baterai saya cas dulu. Oke teman-teman, dari di sini ya, kalau kita sudah dapatkan ini adalah daerah untuk kuartil 1. Nah, daerah kuartil 1 itu ternyata datanya juga ada 4, genap dia. Maka kalau kita, lihat daerah karena daerahnya genap ya, maka di sini untuk letak kuartil 1, kita bisa tentukan kuartil 1 adalah nilai penjumlahan dari 2 ditambahkan. 2 ditambahkan 3 dibagi dengan 2, ya kan? Ini sama dengan 2,5, ya kan? Ini adalah nilai kuartil 1. Nah, kuartil 1-nya nilai letaknya adalah 2,5. Jadi nilai antara 2 dan 3. Terus kuartil 3-nya juga sama, karena di sini dia merupakan daerah di mana daerahnya adalah dia genap. Maka nilai kuartil 3 itu adalah penjumlahan antara 6 ditambahkan dengan 8 ya, dibagi dengan 2. Maka di sini kuartil 3-nya 6 tambahkan dengan 8 kan berarti 14. 14 dibagi dengan 2. Maka kuartil 3-nya itu adalah nilainya 7. Nah itu. Jadi letaknya berada di tengah-tengah antara 6 dan 8. Itu pengertian dalam kuartil. Nah, jelas tidak teman-teman? Insyaallah, Bu. Oke ya, untuk kuartil, oke. Selanjutnya adalah desil. Nah, desil sebenarnya juga sama. Posisinya desil ini adalah 1/10. Jadi dia membagi data itu menjadi per 10. Kalau tadi kita itu kan membagi datanya menjadi 1/4 kan ya. 1/4-an. Tapi kalau desil di sini adalah dia membagi datanya menjadi 1/10. Nah itu konsepnya sama dengan kuartil. Cuman kalau desil itu biasanya mencarinya data desil keberapa. Desil itu ada banyak. Jadi desil ke-1, ke-2 sampai ke berapa. Cuman dia di sini pembaginya adalah 10. Maka di sini letak desilnya. Dia membagi data itu menjadi 10 bagian. Nah, di sini kalau misalkan kita punya data ya, tentukan desil ke-8 dari data berikut. Datanya awalnya seperti ini. Dengan jumlah datanya adalah 16 ya. Setelah itu kita urutkan datanya menjadi seperti ini. Nah, datanya kan ini ya. Pada desil, karena datanya itu adalah pembaginya adalah 10, maka di sini letak data desil itu adalah, tadi kan yang ditanyakan desil ke-8. Nah, dengan menggunakan rumus yang letak desil itu adalah I dikalikan N plus 1/10. Maka I-nya desil ke-8 itu adalah I-nya 8, N-nya ada 16, ditambahkan 1 dibagi dengan 10. Maka letaknya adalah berada pada data ke-13,6. Nah, karena data ini adalah letaknya adalah bilangan desimal, kita bisa hitung
data ke-13, sisanya adalah 0,6. Maka di sini data ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, ke-13. Nah, ini adalah data ke-13. Letak desil itu berada di antara data ke-14 dan ke-13. Jadi dia berada di sebelah sini. Berada di antara data dengan nilai 9 dan data dengan nilai 8. Maka di sini letak desilnya adalah 13,06. Nilai desilnya adalah data ke-13 ditambahkan sisa dari posisi desil, yaitu kalau data ke-13 itu kan 13, terus sisanya adalah 0,6 ya, dikalikan dengan selisih antara data dari ke-14 dan ke-13. Jadi X14 dan X13. Maka di sini desilnya adalah X13-nya ada 8, sisanya adalah 0,6, selisihnya adalah 9 dikurangi 8 adalah 1. Maka desilnya adalah 8,6. Itu untuk data desil ke-8. Itu pemahamannya. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, silakan bisa ditanyakan. Untuk desil, nah ini adalah desil. Lah untuk presentil juga sama posisinya. Dia nanti per 100. Kalau desil tadi kan I dikalikan N+1 per 10 ya. Kalau presentil berarti I dikalikan dengan N+1 per 100. Nah itu. Itu adalah letak presentil. Nah. Ada yang ditanyakan mungkin sama teman-teman? Enggak, Bu. Enggak ada? Nah, sama seperti desil, presentil rumusnya juga sama. Jadi untuk menentukannya sama. Jadi kalau misalkan kita punya data ini ya, letak presentilnya kan berarti kalau saya cari presentil ke-25, berarti I-nya adalah 25, dikalikan dengan N-nya adalah 10 ditambah 1 per 100. Berarti dia letaknya di 2, 3 per 4. Berarti berada di data kedua dan ketiga. Data kedua itu adalah 400, data ketiga adalah 450. Maka nilai presentilnya adalah 400 ditambah sisanya. Sisanya kan 3 per 4. 3 per 4 dikalikan dengan selisih antar data ketiga dan keempat. Nah itu. Antar data kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga ya, 450 dikurangi 400. Maka dia letak presentilnya adalah 437,5. Itu untuk data dengan presentil. Itu. Jadi kalau desil tadi itu adalah per 10, kalau presentil itu adalah per 100. Kalau kuartil itu adalah per 4. Nah, jadi dari urutan letak data, kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu mungkin teman-teman? Sebelum saya lanjutkan lagi. Insyaallah mboten, Bu. Tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk yang ukuran penyebaran data. Nah, saya lanjutkan untuk ukuran penyebaran data. Jadi di ukuran penyebaran data itu nanti kita berbicara mengenai jangkauan data, terus ada jangkauan antar kuartil ya, jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, terus ada simpangan rata-rata sampai pada simpangan baku. Sebenarnya yang digunakan ketika kita penelitian itu tidak semuanya, tetapi biasanya hanya jangkauan data
simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Nah, itu biasanya hanya 3 itu ketika kita penelitian ya. Tetapi ketika ini adalah sebagai ilmu pengetahuan, teman-teman perlu tahu juga seperti apa sih jangkauan data itu, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan juga simpangan baku. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai jangkauan data atau ring. Nah, dengan menggunakan ring, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai ring ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Itu menurut Rohmat dan Supriyanto. Jangkauan data merupakan selisih antar nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Jadi, kalau saya punya data seperti ini kan ada nilai yang setelah saya urutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Pada data ini yang dimaksud dengan jangkauan R itu adalah X maksimum dikurangi dengan X minimum. Berarti kalau saya punya data 6, 7, 9, 8, 3, dan 5, setelah data ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, ini kan akan membentuk data. Yang pertama adalah 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka di sini nilai maksimum dengan nilai minimum, 9 dikurangi 3 itu adalah 6. Maka dalam data ini jangkauannya adalah 6. Nah, itu kalau definisi dari jangkauan. Ya. Jelas ya untuk jangkauan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau cari jangkauan untuk data yang berkelompok. Nah, jadi untuk data berkelompok, untuk menghitung jangkauan data pada distribusi frekuensi kelompok itu ada 2. Yaitu yang pertama, menghitung nilai tengah masing-masing kelas dengan nilai terkecil dan terbesar. Jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas nilai terkecil. Maksudnya seperti apa? Nah, ini. Jadi kalau ini seperti apa? Nah, ini ada data ya. Maksud yang pertama begini. Dari data ini kita kan punya 5 kelas. Kelas pertama adalah 60 sampai 62. Kelas kedua adalah 63 sampai 65. Kelas ketiga adalah 66 sampai 68. Kelas keempat adalah 69 sampai 71. Kelas kelima adalah 72 sampai 74. Maka nilai kelas, nah, cara yang pertama, kelas dengan nilai tertinggi itu adalah 72 sampai 74. Maka nilai tengah dari kelas ini adalah penjumlahan dari nilai maksimum dengan nilai minimum dibagi 2. Maka XI-nya atau nilai tengahnya dari kelas tertinggi itu adalah 73. Setelah itu kita cari kelas terendah. Kelas terendah, kelas pertama itu adalah 60 sampai 62. Maka titik tengahnya adalah nilai rata-rata dari 60 ditambahkan 62 dibagi 2, yaitu 61. Maka R-nya adalah selisih antara nilai tengah dari kelas tertinggi dan nilai tengah dari kelas terendah. 73 dikurangi dengan 61. Maka nilainya adalah 12. Itu cara yang pertama untuk menentukan jangkauan kelas untuk data berkelompok. Nah, jelas untuk cara yang pertama, teman-teman? Insyaallah sampun, Bu. Oke. Iya. Setelah itu jelas ya untuk mencari data kelompok ya, jangkauannya ya. Iya, Bu. Oke. Setelah itu kita menentukan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi kelas pada data tersebut. Jangkauan adalah selisih antara batas bawah dengan batas atas.
Nah, itu ya. Batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi. Itu adalah jangkauan. Itu. Jadi kita menghitung batas bawah kelasnya ini kelas terendah dan batas atas pada kelas tertinggi. Nah, ini caranya begini. Karena ini ya, sebentar, saya contohkan di Excelnya aja. Jadi gini, kita hapus ya. Saya hapus. Nah, kalau ini adalah kelas 1 ya. Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1 kelas 6 ya, kelas 6. Ini kelas 1, ini kelas 2. Kelas 2. Nah, kelas 1 ini sebagai kelas terendah. Ya kan? Kelas 1 adalah kelas terendah. Kelas 6 ini adalah kelas tertinggi. Ya. Pada data ini sekarang kita tentukan jangkauannya. Ya. Untuk data ini 31 sampai 40, maka dia batas bawahnya batas bawah kelas ya, batas bawahnya berapa? Oh, tadi masih ingat? Menentukan batas bawah. Batas bawah adalah nilai minimum dikurangi setengah. Maka batas bawahnya berapa ini? 30,5. Lah, sekarang pada kelas tertinggi kita tentukan batas atas. Batas atas. Batas atas. Nah, batas atas ya. Batas atasnya berapa? Batas atasnya berapa? 90,5. 90,5. Ya. Nah, pada nih. Nah, sekarang kita menentukan nilai tengahnya. XI-nya tadi berapa ya? XI-nya berapa di sini? Ini perhitungannya memang kalau yang kedua ini agak sebentar. Saya stop dulu ya. Oke. Kelihatan tidak Excel-nya? Teman-teman. Excel-nya kelihatan tidak? Mboten, Bu. Oh, tidak Belum kelihatan? ada, Bu. Oh, belum. Sebentar.
Oh, kok enggak, sebentar, saya enggak bisa share screen ini. Oh, kenapa ya saya enggak bisa share screen-nya? Sebentar. Kelihatan tidak Excel-nya? Tidak, Bu, belum. Tidak kelihatan? Belum ada, Bu. Belum ada ya? PowerPoint-nya kelihatan? Enggak, Bu. PowerPoint-nya juga enggak kelihatan? Oh, gimana sebentar, Bang. Enggak, Bu. Oke, aku aja. Oh, kok enggak bisa ini? Kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Oh, Ya, kelihatan. Bu, sudah. Ya, klik tadi itu. Jadi begini, untuk batas menghitungnya adalah menggunakan batas atas atau batas bawah keseluruhan dari kelas yang terendah dan kelas yang tertinggi ya. Jadi ini ada sedikit kesalahan saya menggunakan rumusnya. Jadi ini adalah jangkauannya itu menggunakan batas bawah kelas tertinggi dikurangi batas bawah kelas terendah atau batas atas kelas tertinggi dikurangi dengan batas atas kelas terendah. Jadi rumus jangkauannya itu ada ini. Harusnya begini. Batas bawah untuk kelas yang tertinggi maksimum ya dikurangi dengan batas bawah kelas minimum. Nah, terus batas atas kelas maksimum dikurangi dengan batas atas kelas minimum. Nah, itu. Jadi saya ngopinya ngambil rumusnya kebaliknya. Ini. Jadi kalau misalkan saya punya, jadi kita bisa menggunakan kalau menggunakan batas bawah atau batas atas ini juga ada 2 rumus yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi kalau misalkan ya, saya punya kalau kita menggunakan batas bawah terlebih dahulu. Batas bawahnya di sini kan adalah 30,5 ya untuk kelas 1. Sedangkan batas atas itu adalah 40,5. Nah, ini batas bawahnya berarti
Batas bawahnya adalah 80,5. Maka nilai R kita bisa menentukan salah satu. Kalau R batas bawah, ya, saya menggunakan batas bawah. Maka di sini R ini, maka ini adalah batas bawahnya kelas maksimum. Berarti kan 80,5. 80,5. Nah, ini ya. Dikurangi dengan 30,5. Nah, ini. Kalau saya menggunakan batas bawah. Nah, maka di sini ya. Ini adalah 50. Nah, jangkauannya adalah 50. Jelas teman-teman? Teman-teman jelas tidak? Kalau Ya, Bu, insya Allah. kalau menggunakan batas atas kita tinggal mengurangi aja 90,5 dikurangi dengan 40,5. Maka hasilnya juga sama yaitu 50. Jadi jangkauan data ini adalah 50. Nah, itu. Terus itu untuk yang jangkauan. Saya lanjutkan untuk yang simpangan rata-rata kuartil enggak usah dulu ya, biar menghemat waktu. Simpangan baku. Nah, simpangan baku di sini ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian ya. Dalam simpangan baku ini paling banyak digunakan untuk penyebaran data dan juga untuk penelitian. Simpangan baku ini dilambangkan dengan atau disimbolkan dengan SB atau simpangan baku. Simpangan baku itu akar dari, ini ya tanda akar, jumlah XI min X bar kuadrat. XI adalah nilai tengah. Ya, XI itu adalah nilai tengah. Terus min X bar. X bar itu adalah rata-rata kelasnya. Dan N-1. N-1 itu adalah berarti jumlah data dikurangi 1. Itu untuk data kelompok. Kalau datanya tunggal, maka XI itu adalah datanya. Itu. Saya punya data seperti ini. Berat badan 100 mahasiswa, misalkan ya. Yang berat badannya 60 sampai 62 ada 5, 63 sampai 65 ada 18, 66 sampai 68 adalah 42, 69 sampai 71 ada 27, 72 sampai 74 ada 8. Ini adalah datanya. Lah, untuk menentukan simpangan baku maka di sini. Nah, dari dua data ini, tabelnya kan pertama 2. Sekarang kita buat tabel itu menjadi lebih banyak. Yang pertama kita cari XI-nya, nilai tengahnya. Nilai tengah antara 60 sampai 61 adalah 60 sampai 62 adalah 61. Nilai tengah antara 63 sampai 65 adalah 64. Nilai tengah antara 66 sampai 68 adalah 67. Nilai tengah antara 69 sampai 71 adalah 70. Nilai tengah antara 72 sampai 74 adalah 73. Ini nilai tengahnya. Ya. Terus setelah itu kita tentukan dulu karena dia datanya frekuensi ya, maka frekuensi kalau ini untuk data tunggal itu seperti ini. Sedangkan untuk frekuensi maka dia sigmanya dikalikan frekuensi, maka dia jadinya begini. Frekuensi dikalikan XI. FXI ya. Maka di sini FXI itu adalah kita kalikan 5 dikalikan 61 305, 18 dikalikan 64 itu adalah ini dengan total 6.745. Nah, 6.745. Setelah data ini, maka kita cari XI dikurangi X bar. Lah, kita kan belum tahu rata-ratanya. Maka di sini dihitung rata-ratanya terlebih dahulu. X bar atau rata-rata itu sama dengan, kita ingat lagi rumus X barnya tadi. Yang pertama sekali ya, min. Lah ini. Kalau data tunggal menggunakan seperti ini, kalau data kelompok menggunakan X bar adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan F. Nah ini ya, ini rumusnya kita kembalikan lagi pada simpangan baku lah ini.
Nah, rumusnya adalah sigma FI dikalikan XI, ini sudah ada jumlahnya yaitu 6.745 dibagi dengan sigma F yaitu 100. Ya, 100 hasilnya adalah 67,45. Ini adalah nilai rata-rata untuk kelompoknya, rata-rata kelompok atau rata-rata kelas. Sekarang kita cari nilai tengah dikurangi rata-rata. Ini nilai tengahnya 61, ini rata-ratanya 67,45. Maka di sini selisihnya berapa? Ternyata kalau dikurangi selisihnya adalah min 6,45. Terus untuk data yang kedua dengan nilai rata-rata 64, nilai XI-nya 64, rata-ratanya 67,45, maka dia nilainya adalah min 3,45. Data ketiga nilai XI-nya adalah 67 ya, dengan nilai rata-ratanya adalah 67,45, maka di sini nilai selisih antara XI dengan X bar adalah min 0,45. Data keempat, XI-nya adalah 70, rata-ratanya adalah 67,45, maka nilai selisihnya adalah 2,55. Data kelima, dengan nilai XI-nya adalah 73, nilai X rata-rata adalah 67,45, maka di sini nilainya adalah 5,55. Nah, setelah dapat nilai ini, kita kuadratkan. Nah, ini kuadratkannya menggunakan kalkulator. Wes pakai kalkulator HP-nya digunakan, enggak apa-apa. Menggunakan Excel juga enggak apa-apa. Nah, di sini ini nilai datanya, ya kan? Setelah dapat nilai datanya, dikalikan dengan frekuensinya. Frekuensi yang ini ya. Jadi yang data sebelah sini dikalikan dengan frekuensi. Didapatkan nilai ini dengan total adalah 848,75. Maka dari sini kita tentukan standar atau simpangan baku adalah akar dari FI dikalikan XI min X bar kuadrat, yaitu 848,75 dibagi N. N-nya adalah 100, dikurangi 1 berarti 99. Maka akar dari 848,75 dibagi 99. Hasilnya adalah 2,93. Ini adalah nilai untuk simpangan baku. Nah itu, jadi agak ribet yang di sini ya. Tapi nanti teman-teman perlu memahami dulu, nanti ada langkah yang tercepat. Teman-teman SPSS-nya sudah diinstal semua di laptopnya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sudah. Saya berikan perhitungan manualnya dulu. Minggu depan kita bahas bagaimana kalau menghitung dengan SPSS. Kalau SPSS 10 menit sudah selesai semua, mulai dari rata-rata sampai simpangan baku. Tapi nanti yang pertama teman-teman harus paham ini dulu. Teman-teman harus tahu menghitung nilai seperti ini bagaimana, ya. Itu materi sampai simpangan baku ini. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin sudah panas dan mungkin sudah pusing? Pusing, Bu. Oh, pusing, enggak apa-apa. Kalau pusing itu biasanya ditambahkan soal tambah enggak pusing itu. Kalau pusing itu karena kan melihat materi ya, belum melakukan perhitungan langsung. Kalau melakukan perhitungan langsung itu biasanya malah sudah sembuh nanti pusingnya. Tambah pusing, Bu. Tambah pusing. Oke, Pusing ada. Ini kenapa? Yang ada kuliah monggo bisa keluar untuk kelas-kelas yang lain. Ini ada yang SPSS-nya enggak bisa dibuka. Kenapa ya? Ada yang sudah bisa membuka? Sudah, Bu. Oh, biasanya yang tidak bisa dibuka itu laptopnya tidak support. Jadi karena ini menggunakan Bu untuk memunculkan menu pada SPSS. Oh, kalau sudah diinstal nanti dipanggil saja itu sudah keluar. Seperti punya saya ini tidak saya buat shortcut ya, tidak saya buat di depan. Cuman ketika saya panggil ya, ketika saya panggil dia akan keluar. Jadi kalau misalkan seperti ini saya panggil, ini kan enggak sebentar, ini saya akhiri dulu untuk saya panggil di sini ya, tipe shot di sini saya panggil SPSS, dia akan muncul sendiri.
Memang tidak saya buat shortcut ya, nanti kebanyakan shortcut malah penuh tampilannya. Jadi enggak saya buat shortcut, tetapi ketika saya panggil SPSS dia akan muncul. Tinggal diklik aja kalau sudah muncul. Nanti untuk perhitungan menggunakan SPSS, bagaimana memasukkan data SPSS itu minggu depan ya. Untuk minggu ini kita masih belajar perhitungan secara manual terlebih dahulu. Nah, jadi nanti teman-teman nanti ada beberapa latihan. Nah, untuk biar teman-teman semakin lancar ya. Nah, jadi ini nanti, oh iya masih lemot ini. SPSS karena berat sekali SPSS itu. Saya matikan. Oh, masih lemot ini. Saya stop dulu aja. SPSS-nya masih loading. Yang 24, karena memang yang punya saya, karena saya menyesuaikan dengan AMOS saya. AMOS saya itu 24. Jadi kalau AMOS 24 itu dia lebih support ke seri SPSS yang sama. Jadi saya menggunakan SPSS 24. Tuh. Nah, ini tampilan SPSS-nya. Nah, ini teman-teman tampilan SPSS-nya. Nanti minggu depan kita belajar bagaimana memasukkan data, bagaimana memberi nama pada variabelnya, bagaimana nanti yang diklik ketika dianalisis itu apa aja sih. Yang kita bahas barusan ini apa bisa menggunakan SPSS? Oh, sangat bisa sekali menggunakan SPSS ya. Kita mau mencari apa? Misalkan ya saya punya data. Ini enggak mau jalan kalau nggak ada datanya. Nah, kalau misalnya punya data. Nah, nanti bagaimana sih Bu kita? Oh, sangat bisa sekali kalau menggunakan SPSS. Mau cari apa? Misalkan min, sudah ada kan? Min, jumlah, standar deviasi, variansi, ring. Nah, tadi jaraknya kan ya. Ringnya berapa, nilai minimum, maksimum. Nah, itu juga ada semua. Nah, kita bahas minggu depan aja untuk SPSS-nya ini. Untuk sementara teman-teman perhitungannya menggunakan manual terlebih dahulu. Ya. Ada pertanyaan mungkin? Teman-teman? Enggak ada, Bu. Sudah lebih ya jamnya ya. Bu, biasanya kalau yang 24 itu RAM-nya yang berapa? 32. Iya, karena kan ada 2 ya, ada 16 sama 32. Ada apa ya? Pokoknya tipenya itu ada 16 sama 32. Kalau yang 24 itu support ke laptop yang 32. Apa sih itu apa? 32 bit apa itu loh, itu yang tahu apa ya. Jadi dia ada yang 16, ada yang 32. Kalau 24 itu dia ke 32. Jadi kalau di laptop-laptop yang mungkin yang agak lama, yang dia laptop yang kecil, terutama yang notebook ya, yang notebook yang biasanya layarnya itu hanya berapa? 10 inci ya, yang kecil-kecil, 24 memang nggak support. Biasanya dia mintanya yang 20 SPSS tipe di bawahnya 22, 20. Tapi kalau yang laptop-laptop yang baru biasanya itu dia memang 24 bisa support. Lah kebetulan ternyata saya hanya punya yang 24, yang 22 itu saya enggak punya SPSS-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang sudah punya SPSS 22, 20, 17 enggak apa-apa digunakan karena sama fiturnya. Cuman kalau 24 itu ada penambahan yang lainnya yang biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian tingkat tinggi ya, itu biasanya menggunakan 24. Ya enggak perlu harus beli laptop baru ya. Jadi nanti cari SPSS-nya saja yang tipenya yang di bawahnya itu ya. Itu. Oke, itu teman-teman dari saya mungkin ada